Berikut ini 9 karakteristik unik Gereja Katolik yang membedakannya dari denominasi Kristen lainnya. Yang pertama, Gereja Katolik yang dapat melacak akarnya kembali ke Kristus sendiri setelah peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Para pengikut Yesus mulai menyebut diri mereka Kristen pada akhir abad ke-1. Kata Katolik artinya universal, diterapkan ke seluruh gereja. Gagasan tentang denominasi Kristen yang berbeda tidak terpikirkan oleh orang Kristen awal, terutama mengingat pernyataan Kristus tentang satu gembala dan satu kawanan. Dalam Injil Yohanes bab 10 ayat yang ke-15 dan doa Yesus agar murid-muridnya tetap satu, hanya kelemahan dan keberdosaan manusia yang menyebabkan perpecahan agama yang menimpa kekristenan saat ini. Gereja Ortodok memisahkan diri dari Roma setelah beberapa ratus tahun akhirnya berpisah, dan berbagai denominasi Protestan mulai dari abad 16. Gereja-gereja ini dapat melacak agar mereka kembali ke Kristus hanya melalui Gereja Katolik. Mengapa seseorang harus puas dengan yang tiruan ketika yang asli tersedia? Ini adalah suatu pertanyaan yang besar ya. Jadi saya ulangi, mengapa seorang harus puas dengan yang tiruan ketika yang asli tersedia? Yang kedua, tentang keunikan yang kedua adalah tentang Ekaristi ya. Kehadiran Kristus yang nyata tidak ditemukan di gereja-gereja Protestan. Mohon maaf, memang seperti itu. Yesus menggambarkan dirinya sebagai roti hidup, menyatakan bahwa siapapun yang memakan dagingnya dan meminum darahnya akan memiliki hidup yang kekal. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus memberi para rasul dan penerus mereka, para uskup, di mana para imam mengambil bagian dalam imamat ini, kekuatan dan otoritas untuk melanjutkan pengorbanannya ketika ia berkata, lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Gereja Katolik telah mematuhi perintah Kristus selama hampir 2000 tahun, dan sementara banyak denominasi Kristen melihat Ekaristi terutama dalam istilah simbolis. Gereja Katolik telah secara konsisten mengajarkan bahwa Ekaristi benar-benar tubuh, darah, jiwa, dan keilahian Kristus. Selain itu, hanya imam Katolik karena tahbisan mereka memiliki kekuatan sakramental untuk menguduskan Ekaristi. Umat Katolik memiliki hak istimewa untuk dapat menerima harta surgawi dari perbendaharaan Kristus ini setiap kali menghadiri misa. Jika kita benar-benar memahami betapa menakjubkannya karunia Ekaristi, tidak seorang pun dari kita akan mempertimbangkannya untuk meninggalkan gereja. Jadi kalau emang diresapi benar-benar, itu sebenarnya nggak mungkin kalau meninggalkan gereja ya, karena sudah ini ya, sudah mendapatkan track yang benar di dalam aritus Gereja Katolik. Keunikan yang ketiga, tidak seperti orang Kristen lainnya, umat Katolik memiliki pemahaman sakramental sepenuhnya tentang kegiatan penyelamatan Allah. Kata sakramen di sini digunakan dalam 3 pengertian yang berbeda. Pertama, kita memiliki pengetahuan inkarnasi yang berarti bahwa Tuhan dapat dikenal dan dialami di dalam dan melalui apa yang telah diciptakannya. Katolik selalu ingat bahwa Allah memandang ciptaannya dan menyatakannya baik. Jadi alih-alih curiga terhadap aktivitas manusia dan di dunia material. Gereja seringkali mendorong orang untuk mengembangkan dan menggunakan kemampuan mereka dan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Arti kedua dari sakramen mengacu pada Ekaristi dan 6 sakramen lainnya yang merupakan tanda dan sumber nyata rahmat Allah yang aktif di dunia. Tuhan sebagai pencipta kita menyadari sepenuhnya keterbatasan manusia kita karena manusia adalah tubuh dan rohnya.
Tuhan berhubungan dengan kita tidak hanya dengan cara seperti itu, Allah yang tidak terlihat, tetapi juga melalui penggunaan gerak tubuh manusia dan benda-benda material yang dapat kita lihat dan dengar seperti dapat kita sentuh dan cicipi. Misalnya roti anggur, minyak, air, kata-kata, dan sebagainya. Kebanyakan orang Kristen setuju pada kebutuhan esensial air untuk pembaptisan, tetapi orang Protestan tidak konsisten dengan memperlakukannya. Sakramen yang sebagai tindakan suci lainnya yang Yesus berikan kepada gereja. Keunikan ini arti sakramen yang ketiga, kata benda sakramental mengacu pada barang atau isyarat yang diberkati, yang bagi mereka yang memiliki iman dapat menjadi pengalaman atau sumber rahmat Tuhan. Sakramental semacam ini meliputi air suci, skapulir, salib, medali, rosario, abu pada rabu-abu, bahkan tanda salib. Meskipun jauh kurang penting daripada sakramen lainnya, sakramental dapat mencari sumber rahmat dan bantuan rohani yang berharga. Gereja Katolik dengan penekanan sakramentalnya telah membawa kebenaran ini sampai pada kesimpulan logisnya. Keunikan yang ketiga, karena magisterium, iman Gereja Katolik adalah iman yang diwahyukan secara ilahi, bukan interpretasi dan pendapat manusia. Selain menanyai para rasul tentang apa yang mereka dan orang lain percayai tentang identitasnya, Yesus tidak pernah mengadakan pemungutan suara atau jejak pendapat atau berkata kepada para pengikutnya, inilah yang saya pikirkan secara pribadi, tetapi Anda memutuskannya sendiri, apa yang harus Anda percaya. Sebaliknya, Yesus datang untuk mewartakan kebenaran Allah dan dia mempercayakan otoritas pengajaran yang sama atau magisterium kepada gerejanya. Tidak masuk akal untuk percaya bahwa Yesus, Sabda Allah yang kekal, akan bersusah payah menjadi manusia, mendirikan gereja dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, tanpa memberikan jaminan bahwa gereja akan terus melestarikan dan mewartakan ajarannya dengan setia. Yesus mengikuti nasihatnya sendiri dengan membangun gerejanya di atas kesetiaan dan kebenaran kokoh di atas batu karang iman Petrus. Otoritas pengajaran yang diberikan secara ilahi ini tidak hanya memastikan pernyataan gereja tentang iman dan moral akan bebas dari kesalahan, tetapi juga berfungsi sebagai sumber dan ukuran kesatuan. Hal ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh semua denominasi gereja-gereja Protestan. Begitu Luther dan rekan-rekannya menetapkan presiden untuk memprotes dan menolak otoritas pengajaran magisterium, tidak ada yang dapat mencegah protes di kemudian hari terhadap otoritas yang mereka nyatakan sendiri. Proses penafsiran ulang kitab suci secara terus-menerus telah mencapai titik di mana sekarang menurut Oxford World Christian Encyclopedia ada lebih dari 20.000 denominasi Protestan dengan interpretasi Injil mereka sendiri-sendiri dan tentunya masing-masing denominasi bertentangan. Keunikan yang kelima, Gereja Katolik lebih dari yang lain memberikan penghormatan yang pantas kepada Bunda Allah. Umat Katolik memang dikenal karena penghormatannya yang diberikan kepada Perawan Maria. Karena Santa Perawan Maria memainkan peran yang tidak tergantikan dalam rencana keselamatan Allah. Adalah benar bahwa kita menghormatinya bukan menyembahnya. Karena salah satu perintah Tuhan mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu. Jika Tuhan ingin kita menghormati orang tua kita, terlebih lagi Dia ingin kita menghormati ibu kita, menghormati ibunya. Malaikat Gabriel menyatakan Maria sebagai penuh rahmat.
membuat layak untuk dihormati. Selain itu, Maria sendiri menyatakan bahwa segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Gereja Katolik benar dan unik dalam mematuhi dan memenuhi nubuatan kitab suci ini. Keunikan yang keenam, Gereja Katolik tunduk pada otoritas kitab suci dengan serius. Pernyataan ini akan mengejutkan mereka yang menganggap bahwa umat Katolik tidak mengetahui kitab suci dan bahwa kepercayaan Protestan pada sola scriptura menjadikan mereka satu-satunya agama yang alkitabiah. Namun sejarah dan logika kembali berpihak kepada Gereja Katolik. Gereja Katolik yang dibawa ilham Roh Kudus menciptakan Alkitab seperti yang kita kenal saat ini. Ya, gini ya, walaupun Gereja Katolik seringkali mungkin dituduh ya bahwa tidak mengetahui kitab suci gitu. Orang Katolik tidak mengetahui kitab suci. Tapi kenyataan sejarah justru Alkitab ini yang mengkanonisasi segala macam kan Gereja Katolik. Namun sejarah dan logika kembali berpihak pada Gereja Katolik. Gereja Katolik yang dibawa ilham Roh Kudus, nah ini menciptakan Alkitab seperti kita kenal saat ini. Dan Gereja Katoliklah yang memutuskan mana banyak tulisan Kristen awal yang kanonik atau layak diterima sebagai kitab suci. Ironisnya Alkitab Protestan yang berisi 27 kitab perjanjian baru yang sama dengan Alkitab Katolik berdasarkan Konsili Roma pada tahun 382. Selain itu, tidak ada ajaran Katolik yang bertentangan dengan Alkitab. Pada kenyataannya, semua doktrin gereja baik secara eksplisit maupun implisit bersumber dari Alkitab. Orang-orang Protestan menolak banyak kepercayaan Katolik. Kenyataannya memang seperti itu ya. Tetapi dengan melakukan itu, mereka harus mengabaikan atau menafsirkan kembali apa yang dikatakan dengan jelas oleh kitab suci. Misalnya pemahaman Protestan yang tersebar luas bahwa Ekaristi hanyalah simbolis, jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Ketika Yesus dalam Yohanes mengatakan, dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Dan juga kisah perjamuan malam terakhir, inilah tubuhku, inilah darahku. Nah itu. Menolak otoritas Paulus juga merupakan penolakan terhadap kata-kata Kristus sendiri, Kristus kepada Petrus, yang dengannya dia memberikannya kunci kerajaan surga dan otoritas untuk mengikat dan melepaskan. Keunikan yang ketujuh, gereja telah bertahan dan bahkan berkembang selama hampir 2000 tahun hingga abad ke-20. Gereja Katolik telah melewati banyak nabi dan antipaus, perang, gangguan sipil, wabah penyakit, bencana alam, invasi barbar, dan kehancuran kehancuran masyarakat. Tubuh Kristus meskipun sering terluka, telah memperbarui dirinya sendiri. Napoleon Bonaparte mencatat, bangsa-bangsa di bumi berlalu dan tahta kerajaan jatuh, namun hanya gereja yang tersisa. Sama seperti Yesus adalah tanda kontradiksi dan batu sandungan, demikian pula gerejanya adalah api penangkal kebencian, fitnah, kesalahpahaman, kecurigaan, dan pertentangan. Kristus mengatakan kepada pengikutnya untuk mengantisipasi permusuhan dunia karena mereka bukan dari dunia ini. Dan dia memperingatkan mereka bahwa beberapa orang bahkan akan mengakui melayani Tuhan, padahal sesungguhnya mereka antikris. Contoh dewasa ini adalah kaum fundamentalis yang terus-menerus menyerang ajaran resmi gereja. Keunikan yang ke-8, Gereja Katolik mencerminkan sifat surga lebih akurat daripada agama lain. Hal ini dapat dilihat dari 3 cara yang berbeda. Pertama, gereja memiliki struktur hierarkis, begitu juga dengan
9 paduan suara malaikat yang berbeda, masing-masing dengan fungsi dan kedudukan yang berbeda. Kedua, gereja bersifat universal, lebih dari agama lain. Gereja Katolik dapat ditemukan di hampir setiap bangsa dan budaya dengan anggota dari setiap latar belakang dan status sosial. Jangkauan misi Katolik telah mencakup seluruh bumi. Dalam hal ini, gereja meniru surga yang kewarganegaraannya terdiri dari suatu kumpulan besar orang yang tidak dapat dihitung oleh siapapun dari setiap bangsa, ras, dan bahasa. Kitab Wahyu bab 7 ayat ke-9, karakteristik ketiga gereja yang mencerminkan kerajaan Allah adalah bahwa semua anggota dipersatukan sebagai satu tubuh mistik Kristus. Secara mistik, ibadat gereja di bumi, terutama misa, berbagi dalam liturgi surgawi yang berkelanjutan ini. Lebih jauh lagi, gereja Katolik memiliki satu bentuk ibadah sakral sentral, yakni perayaan Ekaristi dan sakramental lainnya. Namun memberikan banyak devosi rohani, spiritualitas, dan ordo religius. Keunikan yang terakhir, keunikan yang ke-9, gereja dapat membantu para anggotanya untuk hidup dengan kebenaran Allah yang tidak berubah. Berbeda dengan agama Protestan, gereja Katolik mengajarkan secara konsisten hukum ilahi yang tidak bertentangan dengan kodrat manusia. Misalnya, larangan aborsi, kontrasepsi, dan lain sebagainya. Pada tahun 1930, gereja Anglikan mengizinkan pengecualian tertentu yang akhirnya menggerakkan semua denominasi Protestan, ya sebagian besar ya, untuk menganggap kontrasepsi misalnya sebagai diterima secara moral. Sebaliknya, gereja Katolik telah mempertahankannya ajaran ini selama hampir 2000 tahun. Hal ini merupakan tanda penting dari keaslian gereja karena kebenaran objektif seringkali tidak populer atau dianggap tidak relevan atau ketinggalan zaman. Namun gereja Kristus yang sejati harus tetap mewartakannya. Terlebih lagi gereja karena kehadirannya dalam prestis internasional merupakan kekuatan politik yang kuat dalam dirinya sendiri. Seperti yang ditunjukkan oleh peran Paus Yohanes Paulus II dalam runtuhnya Kekaisaran Uni Soviet dan pembebasan Eropa Timur. Pejabat gereja seringkali mampu bekerja di balik layar dalam menangani konflik membela hak-hak kaum tertindas. Sambil tetap setia pada misi gereja, Yesus Kristus berdoa agar murid-muridnya dikuduskan dalam kebenaran. Karena mereka ada di dunia ini, tetapi bukan berasal dari dunia ini. Melalui gereja Katolik, doa Yesus telah dan terus terkabulkan. Gereja-gereja Protestan tidak diragukan lagi mencapai banyak hal baik di dunia dan tidak terhitung banyaknya orang Protestan pasti menyenangkan Tuhan dan dapat menantikan tempat di kerajaan Allah. Namun demikian, di dalam dan melalui gereja Katoliklah kepenuhan wahyu Allah harus ditemukan dan dialami. Sekian sedikit narasi dari saya. Iya, Bang Lucifer mungkin mau nambahkan. Ini malam ini tentang keunikan gereja Katolik ya Bang ya. Bang Ya, Lucifer, ya betul. silakan Bang. Oke ya. Saya sebetulnya memang ingin kita umat-umat Katolik itu benar-benar memahami bahwa ayat-ayat dalam Alkitab itu tidak bisa, tadi udah disampaikan metode untuk membaca Alkitab, tetapi di Katolik itu ada yang dikenal namanya Lectio Divina gitu. Sehingga kita benar-benar memahami Alkitab itu sebagai suatu konteks yang utuh, tidak tersegmentasi, bahkan
menjurus kepada sesuatu yang berbeda dengan hal yang harus dipaparkan gitu, yang harusnya dipahami gitu. Nah, dari mana hal ini kita ketahui, kita bisa jadikan pegangan? Ya, tentu di dalam gereja Katolik itu ada yang namanya magisterium gereja. Kita mendengar pengajaran dari bapak-bapak gereja. Kita sendiri juga bisa memaknai kitab suci itu, kita tafsirkan, tetapi tidak boleh melenceng dari pemahaman di dalam gereja sendiri. Jadi Yesus tuh mengajar melalui gerejanya, melalui para rasul, melalui gerejanya. Nah, gereja seperti apakah yang harus kita ikuti? Ya, gereja yang kudus, Katolik, dan Apostolik. Sehingga kita semua tetap dalam pandangan yang sama, atau kita menyetujui, atau kita mendengar saja apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, apa yang diajarkan oleh para magisterium kita. Tentu ajaran dari para magisterium ini tidak akan keluar dari kitab suci, tidak akan keluar dari tradisi-tradisi yang mereka dengar dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang dibawa secara turun-temurun dan itu nyata dalam sejarah gitu. Sehingga jika kemudian ada yang mempelajari Alkitab, kemudian membuat suatu pandangan, itu adalah pandangan teologi. Pandangan orang per orang, bukan pandangan gereja. Nah, itu dari saya dulu kira-kira. Jadi setelah tadi kita masuk di dalam yang tercatat di Perjanjian Baru, saya kira berarti kan sudah jelas ya, beberapa yang bisa tereliminir kalau macam kita mau eliminasi kan. Nah, terus kemudian kan saya masuk lagi ke ritus ya, atau ritual kan. Nah, otomatis berapa ada lagi yang sudah tereliminir. Nah, kemudian kita masuk lagi kepada pengajaran kan. Nah, ini kalau kepada pengajaran dia semakin mengkerucut kan begitu. Nah, yang kita yakini bahwa pertama ada kuasa mengajar, ya kan? Itu yang harus bisa kita lihat. Mengapa para rasul juga pada zamannya dan pengganti mereka juga menerapkan itu, kuasa wewenang. Dengan demikian hal ini harus ada dimiliki. Kemudian yang berikutnya tadi saya singgung mengenai tulisan-tulisan para rasul yang dibacakan. Nah, berkembang kemudian menjadi kanon kitab suci kan. Nah, berarti kita punya lagi satu kriteria untuk itu, kanon. Nah, tetapi sebelum dikanonkan, yang terjadi itu adalah yang dikatakan sebagai tradisi suci tadi itu. Dan konsili-konsili masuk di dalamnya. Nah, otomatis kita sudah memiliki lagi kurang lebih ada magisterium, wewenang kuasa mengajar, yang tentunya tidak dapat salah. Kemudian ada tradisi suci, yang diantaranya konsili-konsili, dan kemudian ada kitab suci yang sudah dikanon. Nah, pada waktu kita berbicara kitab suci yang sudah dikanon, maka otomatis kita akan merujuk kepada apa yang sudah dihasilkan oleh gereja pada konsili Roma ya, oleh Paus Damasus, kemudian konsili Kartage, kalau nggak salah terakhirnya itu sudah final ya, kanon sudah tertutup. Nah, sekarang kalau kanon yang sudah tertutup dengan kitab sucinya itu kemudian berubah lagi oleh gerakan tertentu ataupun komunitas tertentu, ya otomatis berarti kan sudah tereliminasi lagi. Nah, sementara mungkin begitu dulu.